Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Tutut Rindiar Gandhi, mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi UNY. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membersamai teman-teman untuk belajar mengenai materi pendapatan nasional di kegiatan pembelajaran 2. Minggu kemarin kita sudah belajar di kegiatan pembelajaran 1 di materi yang sama, tetapi di sub pokok bahasan pengertian, lalu tujuan dan juga manfaat, serta konsep-konsep pendapatan nasional. Nah, di kegiatan pembelajaran 2 nanti, teman-teman akan mempelajari pendapatan nasional lebih lanjut berkaitan dengan perhitungan pendapatan nasional, lalu ada pendapatan per kapita, serta distribusi pendapatan. Kita langsung saja ya teman-teman ke slide berikutnya. Oke, untuk kompetensi dasarnya tentu sama ya dengan kompetensi dasar minggu lalu, karena masih di materi pendapatan nasional. Jadi KD pada kesempatan kali ini tuh ada di 3.1 berkaitan dengan menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, serta 4.1 berkaitan dengan menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama nanti teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, nanti ada 3 pendekatan. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan pengertian dan juga menghitung pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan dapat mendeskripsikan distribusi pendapatan nasional. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Untuk pendekatan pertama, itu ada pendekatan produksi, yang dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi, atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan suatu perusahaan. Dan pada tahun 2018, BPS itu melakukan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini yang meliputi 17 sektor. Banyak sekali ya. Nah, sektor itu diantaranya ada pertanian, industri, lalu ada transportasi, real estate, jasa perusahaan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengecek ini di website resminya BPS. Nah, di situ teman-teman bisa melihat apa saja sih yang menjadi 17 sektor dari perhitungan pendekatan produksi yang dilakukan BPS. Nah, di sana. Oke, lalu di sini ada rumus untuk menghitung pendekatan produksi. Nah, yang dilihat yaitu di sini ada Y sama dengan P1Q1 tambah P2Q2 dan seterusnya. Y ini adalah pendapatan nasional, lalu P itu tingkat harga atau price, Q itu adalah jumlah produk atau quantity. Oke, untuk pendekatan yang kedua itu ada pendekatan pendapatan. Nah, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi yang terdiri dari upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba. Dan pada dasarnya, dalam perhitungan pendapatan nasional, penggolongan pendapatan faktor-faktor produksi ini tidak ditentukan dengan menjumlahkan seluruh gaji, sewa, bunga, ataupun keuntungan yang diterima dalam satu tahun tertentu. Nah, kenapa? Karena dalam perekonomian itu terdapat banyak kegiatan di mana pendapatannya adalah gabungan dari gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Misalnya, dalam suatu perusahaan perorangan, yang mana ini adalah usaha restoran keluarga. Nah, yang dimaksud keuntungan di sini itu adalah gabungan dari 4 hal tersebut yang dilakukan oleh keluarga. Nah, oleh sebab itu, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan ini atau pendekatan pendapatan umumnya digolongkan ke dalam faktor produksi dalam 5 poin. Nah, yang pertama itu ada pendapatan pekerja yang berupa gaji atau upah, lalu ada pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, bunga neto, dan juga keuntungan perusahaan. Nah, ini untuk rumusnya, itu Y, itu pendapatan nasional, R atau rent, itu sewa, W itu atau wages, itu adalah upah, lalu ada I, interest, itu adalah bunga, lalu P itu profit atau laba. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan pendekatan pendapatan. Nah, ini adalah data dalam miliar rupiah ya. Di sini diketahui sewa, ada upah, bunga, dan juga laba. Nah, pertanyaan di sini adalah
berapa gitu pendapatan nasionalnya jika dihitung dengan pendekatan pendapatan. Nah, ini jawabnya dengan menggunakan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya. Ada 30.000, 250.000, 50.000, dan juga 40.000 itu jika dijumlahkan menghasilkan nilai 370.000 atau 370 miliar rupiah. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Oke, yang terakhir itu metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Dan cara menghitungnya itu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan para penerima pendapatan seperti konsumen, produsen, negara, maupun masyarakat luar negeri. Untuk rumusnya itu ada Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Y ini adalah pendapatan nasional, C itu adalah pengeluaran agregat rumah tangga atau konsumsi, I itu adalah investasi, G itu pengeluaran agregat pemerintah, X itu ekspor, dan M itu adalah impor. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, ini ada data dalam miliar rupiah. Ada data pengeluaran konsumen, pemerintah, investasi, ekspor, dan juga impor. Nah, cara menghitungnya sama seperti pendekatan sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan rumus yang ada gitu. Jadi data-data ini dijumlahkan sesuai dengan rumus yang ada. Nah, kalau di sini itu ada 125.000 ditambah 150.700 ditambah 130.000. Nah, ditambah dengan ekspornya. Ini 225.250 dikurangi 170.500. Nah, hasilnya adalah 460.450. Ini adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Oke, kita lanjut pada materi kedua, yaitu ada pendapatan per kapita. Jadi selain dengan perhitungan pendapatan nasional, tingkat kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat itu dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapitanya. Apa itu pendapatan per kapita? Jadi pendapatan per kapita ini adalah nilai yang menunjukkan kemampuan nyata masyarakat suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa serta timbal balik yang didapat setiap masyarakat. Oke, sebenarnya hasil perhitungan pendapatan per kapita itu belum dapat menggambarkan secara langsung tingkat kemakmuran dan juga kesejahteraan suatu negara. Karena pendapatan per kapita itu kurang memperhatikan atau kurang menggambarkan aspek distribusi pendapatan. Misalnya saja, ada dua negara yang memiliki pendapatan nasional yang sama besar, yaitu negara A dan B dengan pendapatan nasional masing-masing 200 juta. Tapi jumlah penduduk dari negara A itu lebih sedikit daripada negara B, yaitu sebanyak 200 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk negara B itu selisih 200 jiwa dari negara A, yaitu sebanyak 400 jiwa. Nah, berdasarkan data tersebut, tentu dapat diketahui rata-rata pendapatan penduduk negara A, yaitu sebesar 1 juta, sedangkan negara B itu 500.000. Nah, dengan begitu dapat dilihat bahwasanya pendapatan rata-rata penduduk negara A itu lebih besar daripada negara B. Namun, poin yang perlu digarisbawahi adalah meskipun pendapatan nasional kedua negara tersebut sama, tapi tingkat kesejahteraan antara kedua negara tersebut belum tentu sama, karena distribusi pendapatan di negara A dan B belum diketahui. Oke, adapun manfaat perhitungan pendapatan per kapita, itu yang pertama, untuk dapat mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui tingkat produktivitas negara. Dan yang ketiga, sebagai pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Adapun rumusnya di sini adalah PNB atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pendapatan per kapita. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya Bank Dunia itu telah mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapita dalam 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok negara berpendapatan rendah, jika PNB per kapita itu lebih kecil dari 1035 US dollar.
Yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah, itu jika PNB per kapitanya sekitar 1.036 US dollar hingga 4.045 US dollar. Untuk kelompok yang ketiga, itu berpendapatan menengah atas, jika PNB per kapita itu sekitar 4.045 US dollar hingga 12.535 US dollar. Nah, untuk kelompok negara yang terakhir, yaitu kelompok negara berpendapatan tinggi, jika PNB per kapitanya itu lebih dari 12.535 US dollar. Nah, dan Indonesia sendiri, berdasarkan Sekretariat Kabinet RI, Indonesia itu pada tahun 2020 naik statusnya dari lower middle income menjadi upper middle income. Oke, kita masuk pada sub pokok bahasan yang terakhir, yaitu distribusi pendapatan. Jadi tolak ukur untuk mengetahui distribusi pendapatan itu ada dua. Yang pertama itu ada koefisien Gini. Jadi koefisien Gini itu adalah ukuran ketidakmerataan pendapatan suatu negara yang angkanya itu berkisar dari 0 hingga angka 1. Nah, semakin kecil nilai koefisien Gini atau mendekati 0, maka semakin merata distribusi pendapatan negara tersebut. Tapi sebaliknya, apabila nilai koefisien Gini ini mendekati 1, maka semakin tidak merata pendapatannya. Lalu nilai koefisien Gini itu dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Jadi kurva Lorenz itu adalah kurva yang menunjukkan perbandingan persentase pendapatan yang diperoleh dengan persentase jumlah penduduk. Jadi semakin cembung kurva Lorenz, maka semakin tidak merata distribusi pendapatannya, atau ketimpangan pendapatannya itu semakin tinggi. Oke, di sini Bank Dunia juga membuat kriteria yang menjadi patokan dalam menghitung persentase distribusi pendapatan suatu negara, yaitu 40% penduduk termiskin dengan kriteria yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% hingga 17% pendapatan nasional, maka dapat dikatakan ketimpangannya sedang. Lalu yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya ini adalah rendah. Nah, mungkin itu materi dari saya. Untuk tambahan materi, teman-teman bisa langsung scan barcode di samping ini untuk tambahan materi. Jadi, teman-teman bisa menambah materi dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat belajar, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semangat belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.